Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada materi ini kita akan melanjutkan mengenai materi sebelumnya, di mana kita sudah membahas mengenai siklus akuntansi pada perusahaan jasa tahap pengiktisaran, yang dimulai dari jurnal penyesuaian, dan yang kedua adalah membuat neraca lajur. Nah, pada saat ini kita akan melanjutkan tentang materi neraca lajur. Sebelum kita bahas, marilah kita awali dengan membacakan umur Al-Quran dan yang lainnya menyesuaikan Al-Fatihah. Selesai. Jadi, neraca lajur ini merupakan langkah kedua dalam tahap pengiktisaran. Apa itu neraca lajur? Neraca lajur juga biasa disebut dengan kertas kerja atau worksheet, di mana dalam ilmu akuntansi, neraca lajur merupakan sebuah daftar yang terdiri dari beberapa kolom yang bertujuan untuk memudahkan perusahaan dalam membuat laporan keuangan. Nah, di mana meliputi kolom neraca saldo, kolom penyesuaian, kolom neraca saldo disesuaikan, kolom laba rugi, dan kolom neraca. Berdasarkan jumlah kolom yang digunakan, ada beberapa bentuk neraca lajur yang lazim digunakan, yaitu neraca lajur 8 kolom, 10 kolom, dan 12 kolom. Terdapat laporan perubahan ekuitas. Langkah untuk menyusun neraca lajur adalah yang pertama, mengisi neraca saldo. Yang kedua, mengisi kolom penyesuaian. Yang ketiga, mengisi kolom neraca saldo setelah di penyesuaian. Yang keempat, mengisi kolom perhitungan laba rugi. Yang kelima, kolom neraca. Kita akan bahas nanti bagaimana bentuk dari neraca lajur. Nah, ini adalah bentuk neraca lajur, di mana yang pertama itu ada nama perusahaannya. Nah, terus ada neraca lajur dan ada periode akuntansinya. Nah, ada kode akun di sini sesuai dengan nama rekeningnya. Terus ada nama akun juga, ada aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, biaya, prive. Nah, ada kolom neraca saldo, ada debit dan kredit. Ada kolom penyesuaian, ada debit dan kredit. Ada neraca saldo setelah disesuaikan, juga ada kolom debit dan kredit, laba rugi, dan juga neraca. Nah, di sini untuk neraca saldo, untuk aktiva, biaya, dan prive terletak di sebelah debit. Nah, untuk kewajiban, ekuitas, pendapatan terletak di sebelah kredit. Nah, di kolom penyesuaian itu diisi dengan akun-akun yang sudah tersedia atau yang sudah kita buat sebelumnya di jurnal penyesuaian. Nah, kita pindahkan ke kolom penyesuaian. Nah, jika aktiva di dalam penyesuaian terletak di sebelah debit, maka debit dengan debit ditambahkan terletak di neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, terus misalnya jika kewajiban terletak di sebelah kredit pada kolom neraca saldo, pada kolom penyesuaian juga terletak di sebelah kredit, maka kredit sama kredit ditambahkan terletak di sebelah kredit di kolom neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, jika sebaliknya, jika aktiva di sebelah debit dan penyesuaian terletak di sebelah kredit, maka dikurangkan. Nah, jika debit lebih besar daripada kredit, maka terletak di sebelah debit. Begitu juga dengan kewajiban, ekuitas, dan pendapatan, biaya, dan prive. Nah, untuk nanti jumlah harus sama masing-masing kolom. Untuk kolom neraca saldo, debit dan kredit harus sama. Untuk penyesuaian, debit dan kredit harus sama juga. Nah, begitu juga dengan neraca saldo setelah penyesuaian, juga harus sama. Nah, untuk laporan laba rugi, kolom ini berisi akun-akun nominal, yaitu akun pendapatan dan akun biaya. Nah, jika kredit lebih besar daripada debit, maka terjadilah laba. Nah, nanti laba di laporan laba rugi ini, di kolom laba rugi ini, dipindahkan ke bagian kolom neraca di sebelah kredit. Jika debit lebih besar daripada kredit, maka terjadilah rugi.
Nah, rugi di laporan di kolom laba rugi ini dipindahkan ke neraca bagian debit. Nah, ini ada penjelasannya dari masing-masing kolom, bisa dibaca lebih lanjut. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Nah, ini sama dengan soal sebelumnya. Nah, di mana ada perusahaan jasa Andi, neraca saldo, dan ini periodenya. Nah, ini informasi tambahannya. Terlebih dahulu, kita buat dulu jurnal penyesuaiannya, sama dengan contoh sebelumnya. Setelah itu, barulah kita membuat neraca lajur atau kertas kerja. Nah, ini bentuknya. Nah, ini bentuknya ada perusahaan jasa Andi, ada neraca lajur, dan ada periode akuntansinya. Ini dalam rupiah ya, dalam rupiah. Nah, kode akunnya nanti bisa diisi sendiri. Untuk nama akun ini, semua akun yang ada di neraca saldo dipindahkan ke neraca lajur, termasuk nominal-nominalnya. Dari kas sampai biaya bunga, pindahkan ke neraca saldo. Sampai sini, dari kas sampai dengan biaya bunga. Nah, pindahkan nominalnya ke kolom neraca saldo. Nah, jumlahnya adalah 179.850.000, sama antara debit dan kredit. Nah, begitu juga untuk penyesuaian. Seluruh akun-akun yang ada di jurnal penyesuaian dipindahkan ke kolom penyesuaian pada neraca lajur. Nah, misalnya yang pertama, ada biaya perlengkapan pada perlengkapan. Biaya perlengkapan, nah ini dia biaya perlengkapan, pindahkan sebesar nominalnya, dan juga perlengkapan di sebelah kredit. Nah, ini dia. Yang kedua, biaya sewa dan sewa dibayar di muka. Biaya sewa di debit dan sewa dibayar di muka di kredit. Nah, ini biaya sewa dan sewa dibayar di muka di sebelah kredit. Yang ketiga, pendapatan jasa diterima di muka di debit dan pendapatan jasa di kredit. Pendapatan jasa diterima di muka di debit dan pendapatan jasa di kredit. Nah, ini dia. Yang keempat, biaya depresiasi peralatan dan akumulasi depresiasi peralatan. Nah, ini dia. Biaya di debit dan akumulasi di kredit. Nah, yang kelima, biaya gaji dan utang gaji. Biaya gaji di debit. Nah, sedangkan utang gaji tidak terdapat pada akun-akun ini, sehingga dapat dipindahkan sesudah jumlah, sesuai dengan urutannya. Nah, berarti utang gaji terletak di sebelah kredit. Nah, jumlahkan antara debit dan kredit harus sama, sebesar 11.790.000. Setelah kita buat neraca saldo dan juga penyesuaian, maka kita buatlah neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, di sini untuk kas piutang usaha, karena tidak ada penyesuaiannya, maka dicatat sebesar nominalnya di sebelah debit. Untuk perlengkapan dan sewa dibayar di muka, di penyesuaian terletak di sebelah kredit, maka dikurangkan. Nah, 4.430.000 dikurangkan dengan 2.565.000, maka dapatlah 1.865.000. Begitu juga untuk sewa dibayar di muka. Nah, untuk peralatan tidak ada jumlah penyesuaiannya, maka tetap sebesar nominalnya. Untuk akumulasi depresiasi peralatan sebesar 14.200.000 di neraca saldo ditambahkan dengan penyesuaian karena sesama kredit. Nah, ini dia jumlahnya 16.300.000. Untuk pendapatan diterima di muka, pada neraca saldo terletak di sebelah kredit, sedangkan untuk penyesuaian terletak di sebelah debit, maka dikurangkan karena berlawanan akunnya, karena berlawanan posisinya. Nah, jadi terletak di sebelah kredit. Nah, karena kredit lebih besar daripada debit.
Nah, begitu juga untuk utang wesel, untuk modal, catat sebesar nominalnya. Prepay juga. Pendapatan jasa, kredit sesama kredit, maka ditambahkan. Nah, begitu juga sampai biaya bunga dan utang gaji. Nah, utang gaji ke sini. Utang gaji terletak di sebelah kredit. Nah, dijumlahkan maka dapatlah hasilnya 100 juta, 183 juta, 600 ribu. Sama dengan debit dan kredit. Nah, setelah kita mengetahui neraca saldo setelah penyesuaian, maka barulah kita dapat membuat laba rugi dan neraca. Nah, untuk kolom laba rugi berisi tentang akun-akun nominal, yaitu akun pendapatan dan juga biaya-biaya. Nah, untuk pendapatan tinggal disalin aja, salin angka-angkanya, nominal-nominalnya. Nah, jika kredit lebih besar daripada debit, maka terjadilah laba. Selisihnya terletak di sebelah debit. Nah, ini dia. Dijumlahkan maka hasilnya akan sama antara debit dan kredit. Nah, jika debit lebih besar daripada kredit, maka terjadilah rugi. Nah, jika rugi, selisihnya terletak di sebelah kredit. Nah, karena kita laba, maka laba di debit dipindahkan ke kredit pada neraca saldo. Nah, jadi labanya sama dengan laba di kredit di neraca saldo. Seperti contoh dari bentuk dari neraca lajur. Jika terjadi laba di debit, maka pindahkan laba tersebut ke kolom kredit di kolom neraca di bagian kredit. Jika rugi di kredit, maka pindahkan ke kolom neraca di bagian debit. Nah, selanjutnya ini sudah kita pindahkan ke sini. Nah, untuk neraca berisi tentang akun-akun real dan juga private. Private terletak nanti di laporan perubahan ekuitas. Nah, jangan lupa hutang gaji bisa dibikin di sini yang berisi tentang aktiva, kewajiban, modal, ya, dan private juga. Jumlah debit dan kredit ini sekian. Jumlah debit 120 juta 985.000 dan kreditnya 112 juta 145.000. Nah, selisih dari debit dan kredit harus sama dengan jumlah laba tadi. 8.840.000 ini harus sama. Jika terjadi kesalahan, berarti ada kesalahan dalam perhitungan. Nah, nanti dijumlahkan, maka dapatlah hasil debit dan kreditnya sebesar 120 juta 985.000. Sampai di sini, insya Allah mudah-mudahan kita paham ya. Nah, jadi seperti tujuan awalnya neraca lajur ini adalah untuk memudahkan kita untuk membuat laporan keuangan. Laporan keuangan ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk memudahkan dalam pengambilan keputusan. Nah, di mana untuk mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan harus menyajikan informasi mengenai perusahaan yang meliputi aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan beban, termasuk keuntungan dan kerugian, serta arus kas. Laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Ini bentuk neraca. Ada nama perusahaan, nama laporan, dan juga per periode. Ada sebelah kiri aktiva dan di sebelah kanan pasiva. Ada aktiva lancar dan ada aktiva tetap. Dan juga ada masing-masing totalnya. Nah, jumlah dari total aktiva lancar dengan total aktiva tetap, maka dapatlah total aktiva. Dan pasiva juga ada utang jangka pendek atau utang lancar, utang jangka panjang, serta modal atau ekuitas. Dan jumlahnya yaitu total pasiva. Nanti total aktiva akan sama dengan total pasiva, harus balance.
Ini bentuk laporan laba rugi. Ada pendapatan dan biaya. Nah, nanti dikurangkan maka dapatlah laba atau rugi. Jika pendapatan lebih besar daripada beban, maka terjadilah laba. Jika pendapatan lebih kecil daripada biaya, maka terjadilah rugi. Nah, ini bentuk perubahan ekuitas. Ini adalah modal awal. Nah, terus ini untuk laba ini tergantung dari laporan laba rugi. Jika laba, tulis laba. Jika rugi, tulis rugi. Nah, ini prive. Nah, ini jika laba lebih besar daripada prive, maka terjadilah kenaikan modal. Jika laba lebih kecil daripada prive atau rugi di sini, maka terjadilah penurunan modal. Nah, untuk modal akhir, jika ini kenaikan, maka dijumlahkan dengan modal awal. Sedangkan jika penurunan, maka modal awal dikurangkan dengan penurunan modal, maka dapatlah modal akhir. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh laporan dari neraca lajur sebelumnya. Nah, yang pertama kita bikin dulu laporan laba rugi. Nah, seluruh nominal yang ada di laporan laba rugi ini di bagian akun nominal, yaitu ada pendapatan dan biaya-biaya, dipindahkan semuanya ke dalam laporan laba rugi. Dari pendapatan sampai dengan biaya bunga. Nah, ini dia pendapatan sekian, biaya-biaya mas jangan ini jumlahnya, lalu jumlahkan, maka dapatlah laba karena pendapatan lebih besar daripada biaya. Nah, di sini jangan lupa nama perusahaannya, nama laporannya, dan untuk periode yang berakhir pada 1 Desember 2017. Laba ini kita pindahkan ke laporan perubahan ekuitas. Nah, ini dia. Ini ya. Ini juga sama hasilnya dengan laba di neraca lajur. Nah, ini dia. Nah, selanjutnya untuk modal awal itu kita ambil dari sini, modal awal. Nah, neraca ini 70.680.000. Untuk laba dari laporan laba rugi, ini dia. Dan prive dari neraca lajur. Prive 48 juta. Nah, karena laba lebih kecil daripada prive, maka terjadi penurunan modal. Jadi untuk modal awal dikurangkan dengan penurunan modal, dapatlah modal akhirnya sebesar 31.520.000. Nah, modal akhir ini pindahkan ke dalam neraca. Nah, ini dia. Harus sama. Jadi untuk modal akhir neraca didapatkan dari modal akhir pada laporan perubahan ekuitas. Nah, untuk aktiva lancar, aktiva tetap, utang, pendapatan ini kita dapatkan angkanya dari kolom neraca pada neraca lajur. Pindahkan semua nominal-nominalnya ini, angka-angkanya ini ke laporan neraca. Ini dia. Ini ada nama perusahaan, neraca, dan per periodenya. Total aktivanya adalah sebesar 56.645.000, sama antara aktiva dan pasiva. Nah, marilah pahami materi ini dan lanjutkan kepada soal sebelumnya. Lanjutkan untuk membuat neraca lajur dan laporan keuangan. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan kita diskusi melalui WA. Nah, sekian materi kita pada pertemuan hari ini. Nah, marilah kita akhiri dengan membacakan Ummul Al-Quran dan yang lainnya menyesuaikan Al-Fatihah. Nah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.